Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rati Anggorobilis, SE, MMC, DMS, CPUD, selaku dosen pengampu mata kuliah Business Communication kelas MJ 601. Saya Yati Kristiana, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan NIM 22020107069. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi terhadap PT Visionet Data Internasional. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas terkait profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, kemudian hasil analisis, kesimpulan, dan saran. Mengenai profil singkat perusahaan, yaitu PT Visionet Data Internasional adalah perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang beroperasi dalam dua bidang utama, yaitu layanan IT Managed Service dan platform pembayaran digital OVO. PT Visionet Data Internasional berdiri pada tahun 2004 sebagai perusahaan IT, sedangkan OVO diluncurkan pada tahun 2017 yang menyediakan layanan terkelola seperti manajemen data center, keamanan siber atau IT security, kemudian jaringan dan dukungan IT nasional. Perusahaan ini juga memiliki sertifikat ISO 9001, ISO 27001 dan ISO 20000 untuk menjamin kualitas layanan seperti cakupan 140 sampai 200 titik layanan di seluruh Indonesia. Kemudian klien perusahaan yang membutuhkan dukungan IT integrasi termasuk cloud, ATM, dan ADC. OVO atau Platform Vintage merupakan aplikasi dompet digital terbuka di Indonesia dengan fitur pembayaran OVO Cash, reward OVO Point, transfer dana, investasi, dan asuransi dengan 1,5 juta pengguna per tahun 2023 di 600 kota atau kabupaten dan dalam kepemilikan oleh Grab 79,5% dan investor lokal. Berikut adalah struktur gambaran PT Visionet Data Internasional yang dipimpin oleh Bapak Kuat Santoso. Akan tetapi dalam melakukan observasi yang saya lakukan, saya hanya mewawancarai di bagian performance control center yang dipimpin oleh Bapak Satria Rauna Prayogi. Divisi 1 dipimpin oleh Bapak Ferdi Suryadi dengan supervisor Umar Faruk, dan divisi 2 terdapat supervisor Ros Hermanan dan Azhari Hamzah dengan tim leader Rio Verlindo dan Yara Raihana R. Selanjutnya yaitu terkait gambaran pola komunikasi PT Visionet Data Internasional. Yang pertama yaitu sistem kolaborasi berbasis platform digital. Setiap divisi menggunakan alat komunikasi seperti Slack, Trello, dan Google Hangout. Untuk koordinasi harian, platform ini memungkinkan pencatatan diskusi secara terpusat, pembagian dokumen real time, dan penjadwalan tugas melalui fitur task management. Misalnya, tim HRD menggunakan sistem ini untuk mengelola penelitian karyawan dan memantau progres proyek secara transparan. Yang kedua yaitu struktur komunikasi terintegrasi dengan sistem manajemen proyek berbasis web yang menggantikan metode manual seperti Excel. Sistem ini dibangun dengan pendekatan SDLC atau Software Development Life Cycle dan pemodelan UML atau Unified Modeling Language, memastikan alur komunikasi terstruktur dari perencanaan hingga evaluasi proyek. Contohnya, tim pengembang menggunakan UML untuk memvisualisasikan interaksi antara anggota divisi dalam diagram alur kerja. Kemudian peran pemimpin sebagai fasilitator komunikasi, yaitu pemimpin divisi bertindak sebagai inisiator komunikasi yang memadukan pendekatan
interpersonal dan teknologi, mereka mengadakan pertemuan rutin seperti via Zoom atau tatap muka untuk memastikan diagnosis tujuan tim, sekaligus membuka ruang diskusi informal melalui platform digital. Hal ini terutama efektif untuk mengakomodasikan preferensi di generasi milenial yang cenderung menghindari konflik langsung. Selanjutnya, mekanisme pelatihan dan umpan balik terotomatisasi. Divisi HRD menerapkan sistem pelatihan berbasis web yang menghasilkan materi, soal, dan penilaian otomatis. Sistem ini memungkinkan karyawan dalam satu divisi untuk mengakses modul pelatihan sesuai jadwal fleksibel, sementara manajer dapat memantau hasil melalui dashboard terpusat. Contohnya pelatihan tentang penggunaan dan IT baru dilakukan melalui sistem ini, mengurangi ketergantungan pada sesi tatap muka. Gambaran pola komunikasi selanjutnya yaitu forum komunikasi formal dan informal. Setiap divisi menyelenggarakan sharing session internasional untuk membahas tantangan operasional seperti optimalisasi alat digital atau penyesuaian kebijakan kerja hibrid. Selain itu, komunikasi informal melalui grup WhatsApp atau kanal Slack khusus divisi digunakan untuk koordinasi cepat seperti pemburuan tugas mendesak atau klarifikasi instruksi. Kemudian selanjutnya yaitu transparansi data dan keamanan informasi. Artinya komunikasi intradivisi didukung oleh sistem yang memastikan transparansi seperti pencatatan otomatis di Trello dan penyimpanan arsip di database terenkripsi. Misalnya tim IT menggunakan sistem dengan sertifikat ISO 27701 tahun 2013 untuk melindungi data diskusi internal dan dokumen sensitif. Selanjutnya mengenai hasil analisis dalam pola komunikasi dalam satu divisi atau unit. Yang pertama, pola komunikasi vertikal top down. Kepemimpinan ke karyawan, yaitu leader atau kepala divisi bertanggung jawab memberikan instruksi pelatihan dan menilai hasil kerja karyawan secara manual sebelum sistem digital diterapkan. Proses ini melibatkan komunikasi satu arah dari atasan ke bawahan. Kemudian hierarki struktural, yaitu sistem manual sebelumnya mengandalkan alur komunikasi berjenjang seperti dari HRD ke leader, lalu ke karyawan yang berpotensi menimbulkan keterlambatan penyampaian informasi. Selanjutnya pola komunikasi horizontal, yaitu antar karyawan. Artinya sistem web memfasilitasi diskusi melalui form internal dan fitur kolaborasi dalam platform pelatihan. Kemudian koordinasi lintas divisi. Contohnya kolaborasi antar tim IT atau pengembang sistem dengan HRD dalam merancang antarmuka yang sesuai kebutuhan operasional. Baik, selanjutnya hasil analisis gaya kepemimpinan manajer dalam satu divisi atau unit. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Manajer di PT Visionet cenderung mengadopsi gaya transformasional yang berfokus pada pemberdayaan karyawan dan inovasi. Pemimpin divisi bertindak sebagai role model yang mendorong visi perusahaan melalui komunikasi terbuka dan pendekatan kolaboratif. Mereka mengintegrasikan teknologi dalam proses pengambilan keputusan, seperti penggunaan sistem manajemen proyek berbasis web untuk memastikan transformasi dan akuntabilitas. Menurut studi Sunarto tahun 2021 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja karyawan, terutama dalam divisi IT dan HRD. Selanjutnya, pendekatan komunikasi secara adaptif.
Manajer divisi menggabungkan komunikasi interpersonal dengan penggunaan platform digital seperti Slack, Trello, dan Zoom untuk mengakomodasikan preferensi generasi milenial. Mereka mengadakan pertemuan rutin secara hibrid, tatap muka atau virtual untuk memastikan keselarasan tujuan tim, sekaligus membuka ruang diskusi informal melalui kanal digital. Pendekatan ini mengurangi risiko komunikasi dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Selanjutnya yang ketiga, hasil analisis gaya kepemimpinan manajer dalam satu divisi adalah kolaborasi berbasis teknologi, yaitu pemimpin divisi memanfaatkan sistem informasi manajemen proyek yang dikembangkan dalam metode SDLC dan UML untuk mengelola alur kerja. Contohnya, diagram alur UML digunakan di divisi IT untuk memvisualisasikan interaksi antar anggota tim, memastikan koordinasi yang terstruktur dan efisien. Sistem ini juga dilengkapi fitur pelacakan progres otomatis, memungkinkan manajer memberikan umpan balik berbasis data. Selanjutnya yaitu yang keempat, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Manajer divisi HRD menerapkan sistem pelatihan berbasis web yang menghasilkan materi dan penilaian otomatis. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetisi teknis dan soft skill karyawan, seperti penggunaan alat IT baru atau keterampilan komunikasi. Pelatihan ini didukung analisis SWOT untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan operasional divisi. Selanjutnya yang kelima yaitu fokus pada transparansi dan keamanan. Gaya kepemimpinan di PT Visionet Data Internasional menekankan transparansi data melalui pencatatan otomatis di platform kolaborasi seperti Slack dan Trello, serta penyimpanan arsip terenkripsi. Manajer divisi IT misalnya memastikan kepatuhan terhadap standar ISO 27001 tahun 2013 untuk melindungi informasi sensitif selama komunikasi internal. Kemudian adaptasi terhadap dinamika generasi milenial. Manajer divisi menggunakan pendekatan teknologi plus manusiawi, di mana teknologi diterapkan secara membangun hubungan interpersonal. Contohnya, sebelum mengimplementasikan alat baru, pemimpin divisi mendiskusikan preferensi tim melalui sesi sharing informal. Hal ini sejalan dengan karakteristik pekerja milenial yang menghargai partisipasi aktif. Selanjutnya hasil analisis terkait tipe karyawan antara tipe X dan tipe Y. Karakteristik karyawan PT Visionet Data Internasional berdasarkan praktik perusahaan, mayoritas karyawan di PT Visionet cenderung dikelola dengan pendekatan teori Y, meski tetap ada elemen teori X dalam proses tertentu. Yang pertama terkait karyawan tipe X dianggap kurang termotivasi secara intrinsik, membutuhkan pengawasan ketat dan cenderung menghindari dari tanggung jawab, lebih nyaman dengan intrusi jelas dan hierarki kaku. Kemudian karyawan tipe Y memiliki motivasi internal, kreatif, dan mampu mengelola diri sendiri. Kemudian menyukai otonomi, kolaborasi, serta pengembangan keterampilan. Hasil analisis observasi keberhasilan atau kegagalan pola komunikasi dalam satu divisi di PT Visionet. Yang pertama terkait keberhasilan pola komunikasi, yaitu yang pertama integrasi komunikasi multi-channel, yang kedua standarisasi proses berbasis ISO, kemudian kolaborasi lintas divisi, selanjutnya employer branding untuk memperkuat internal engagement, yang kelima bahasa komunikasi yang adaptif.
Kemudian kegagalan atau kendala pola komunikasi di PT Visionet. Yang pertama, kurang transparansi budaya perusahaan. Yang kedua, ketergantungan berlebihan pada media digital. Yang ketiga, kesenjangan komunikasi pusat daerah. Yang kelima, minim pelatihan komunikasi persuasi. Dan yang terakhir adalah overload informasi di media sosial. Kesimpulan pola komunikasi di PT Visionet Data Internasional dalam lingkup divisi mengkombinasikan teknologi kolaboratif, struktur proyek terstandarisasi dan pendekatan kepemimpinan yang adaptif. Model ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang responsif terhadap dinamika generasi milenial dan tuntutan digitalisasi. Selanjutnya, kesimpulan dalam gaya kepemimpinan di PT Visionet Data Internasional bersifat holistik, menggabungkan transformasional visioner, adaptasi teknologi, dan sensitivitas terhadap dinamika generasi muda. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional divisi tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan terorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian kesimpulan PT Visionet Data Internasional yaitu terkait tipe karyawan mengadopsi pendekatan tipe Y secara dominan dengan asumsi bahwa karyawan adalah individu yang termotivasi secara intrinsik, memiliki kemampuan self-management, berkontribusi aktif dalam kolaborasi tim. Kemudian saran terkait pola komunikasi di PT Visionet Data Internasional yaitu penguatan komunikasi dua arah, optimalisasi platform digital, kemudian pelatihan komunikasi dan literasi digital, peningkatan transformasi informasi, manajemen konflik proaktif, evaluasi serta pengukuran efektivitas kolaborasi dan divisi lain. Saran terkait gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam satu divisi atau unit di PT Visionet Data Internasional yaitu disesuaikan dengan karakter perusahaan berbasis teknologi dan tantangan di era transformasional perusahaan. Berikutnya saran terkait tipe karyawan ideal yang perlu dikembangkan atau direkrut dalam satu divisi atau unit di PT Visionet Data Internasional yaitu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan berbasis teknologi dan transformasional digital. Nah, berikut adalah dokumentasi di mana saya melakukan wawancara dengan salah satu pemimpin performance contact center di PT Visionet Data Internasional melalui Zoom dengan Bapak Satria Rauna Prayogi. Baik, demikian presentasi hasil laporan observasi terhadap PT Visionet yang telah saya lakukan mengenai gaya kepemimpinan dan pola komunikasi di dalam satu divisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.